Baik, selamat sore kawan-kawan. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir di tempat saya di Sekretariat Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Pada sore hari ini saya dan kawan-kawan, salah satunya ada Ibu Nina dan beberapa lawyer, mengadakan konferensi pers untuk menindaklanjuti perkembangan-perkembangan yang sudah terjadi setelah kita kemarin beberapa waktu yang lalu mengadakan konferensi pers terkait dengan kasus kriminalisasi seorang Ibu Bayangkari dari Polresta Manado yang dikriminalisasi di Polresta Manado dan kita juga terjadi di Polda Sulut. Nah, ini adalah press conference kedua yang akan membahas beberapa kaitan dari kasus itu. Nah, seperti yang telah kita saksikan bersama melalui video yang kita tayangkan beberapa waktu yang lalu, bahwa ada seorang Ibu Bayangkari, ya, keluarga besar Polri, yang dikriminalisasi oleh institusi Polri, dalam hal ini Polda Sulut dan Polresta Manado. Nah, dari kejadian itu sebenarnya saya berharap menjelang tanggal 1 Juli 2021 sebagai Hari Bayangkara yang ke-75, kita jadikan momentum itu untuk berubah, untuk memperbaiki situasi pelayanan kita terhadap warga masyarakat, tentu saja dimulai dari internal keluarga besar Polri. Nah, saat ini kita coba menambah clear, menambah terang, menambah jelas persoalan kriminalisasi yang terjadi pada Ibu Nina. Nah, nanti kawan-kawan akan menjelaskan lebih jauh, lebih detail tentang apa yang menjadi pembicaraan kami dari diskusi-diskusi tadi. Pertama, yang lalu kita sudah lihat bahwa ada laporan dari si A dan si B, berarti ada dua pihak yang membuat laporan. Salah satunya adalah Ibu Nina yang merasa dihinakan, dicemarkan nama baiknya oleh yang kita duga dilakukan oleh Ibu Soraya. Nah, Ibu Soraya ini adalah istri dari Direktur Marketing di Bank Sulut Go. Nah, jadi kita perlu lihat bahwa Ibu Nina ini membuat laporan karena awalnya adalah dari keteledoran Bank Sulut Go yang membocorkan atau mengeluarkan atau memberikan video CCTV yang akhirnya di screenshot. Itulah yang diposting di Facebook dengan menjelek-jelekan Ibu Nina yang ada di dalam video tersebut. Nah, itu harus jelas dulu. Jadi awal mulanya itu adalah di sana. Nanti akan dijelaskan lebih detail dengan berbagai gambar-gambar atau screenshot yang sudah kita kumpulkan bersama. Nah, kemudian Ibu Nina kan membuat laporan di Polda. Di sanalah terjadi persoalan kedua, yaitu proses Ibu Nina di SP3 kasusnya. Padahal dari berbagai data yang ada, itu sudah masuk pada delik aduan tindak kriminal, terutama dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Nah, kemudian ketika dia sudah di SP3, muncul laporan baru dari yang kita duga dilakukan oleh Ibu Soraya, istri dari Direktur Marketing itu. Nah, kenapa muncul laporan yang kedua dari pihak sebelah? Yaitu karena ya ketidakpuasan terhadap SP3 yang sudah dikeluarkan oleh Polda Sulut. Nah, akhirnya kan kasus ini tidak selesai-selesai, justru menambah rumit masalah. Nah, kalau saya lihat ada beberapa bukti yang bisa kita tunjukkan bahwa Bank Sulut Go itu diduga terlibat dalam munculnya SP3 di Polda Sulut, yaitu dengan pengeluaran dana 300 juta rupiah
yang dikeluarkan dengan beberapa disposisi yang mengindikasikan kuat bahwa dana itu digunakan untuk proses penyelesaian kasus Ibu Nina ini atau laporan Ibu Nina di Polda Sulut. Nah, yang kedua, ketika di SP3 tentu saja Ibu Nina sebagai pelapor melakukan perlawanan bahwasanya apa yang dilaporkannya itu benar-benar sebuah delik pidana yang harus diproses, apalagi sudah keluar SPDP dari Polda Sulut. Nah, akhirnya beliau mengajukan pra-peradilan terhadap SP3 itu. Ternyata di pra-peradilan ada indikasi lagi bahwa di sana juga terjadi kong kali kong atau penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan perundang-undangan, yang akhirnya justru gugatan pra-peradilan Ibu Nina dimentahkan. Nah, nanti saya minta kepada para lawyer untuk menjelaskan secara detail dua masalah ini. Pertama adalah di Bang Sulut Go, dan yang kedua dari sisi Pengadilan Negeri Manado yang menyidangkan Prakbit. Jadi dari persoalan ini saya berharap sangat bahwa teman-teman kepolisian, terutama yang menangani kasus ini di Polda Sulut dan Polresta Manado, cobalah kita bekerja profesional. Gunakan undang-undang secara benar, gunakan peraturan hukum secara baik, seperti apa yang diidealkan oleh sebuah undang-undang yang sudah kita gunakan selama ini. Jangan sampai terjadi kriminalisasi dan diskriminasi hukum terhadap warga. Apalagi beliau ini adalah anggota keluarga besar Polri. Saya berharap tanggal 1 Juli bisa menjadi momentum. Nah, kita akan dengarkan penuturan dari para penasihat hukum Ibu Nina atas kasus ini, terutama kajian tentang dugaan bahwa Pengadilan Negeri Manado punya andil dalam persoalan ini, ya, dan yang diawali oleh Bang Sulut Go, ya, terutama dari direktur marketingnya. Ya, saya persilakan kawan-kawan lawyer untuk memberikan penjelasan detail tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan, siapa dulu yang mau bicara? Silakan. Baik, saya salah satu kuasa hukum dari Ibu Nina Muhammad yang kami melihat dari fakta-fakta hukum berdasarkan screenshot dari Facebook, media Facebook, bahwa ini persoalan ini bermula dari postingan Ibu Soraya yang kami lihat di sini, Ibu Soraya Dince Tanut. Nah, dia memposting di Facebook itu berikut ada gambar screenshot, gambar di screenshot. Nah, ini gambarnya di screenshot, kemudian dikasih tanda lingkaran di sini. Nah, artinya kalau kita melihat secara umum bahwa ketika ini dikasih lingkaran di sini berarti ada tanda tanya di sini, apakah ini orang ini penjahat atau ini orang ini buronan atau apa, ya kita nggak tahu nih maksudnya apa. Tetapi kemudian Ibu Nina, klien kami, merasa bahwa ini pencemaran nama baik, ya ini melanggar undang-undang ITE. Nah, klien kami kemudian mengambil keputusan untuk melaporkan dugaan tindak pidana ini. Nah, kemudian ini prosesnya berjalan, akan tetapi ini proses ini kemudian dianggap tidak memenuhi unsur, tidak cukup bukti untuk dilanjutkan, dan kemudian dihentikan sama pihak kepolisian Polda Manado dalam hal ini. Nah, kemudian setelah di SP3, klien kami ini yang merasa bahwa diperlakukan tidak adil. Di sini ada ketimpangan dalam penegakan hukum. Nah, dia terus melakukan perlawanan. Nah, kenapa sampai laporannya di SP3? Nah, oleh karena dia terus melakukan perlawanan,
ya dimanfaatkan juga dari pihak yang memposting foto ini, kemudian melaporkan beliau lagi. Terjadi lagi persoalan hukum yang kedua, yang sebenarnya akar permasalahannya sama. Nah, ini menurut informasi yang kami ketahui bahwa inilah kejadian ini, CCTV gambar ini pada saat klien kami datang melakukan transaksi di Bank Sulut. Artinya apa? Artinya peristiwa hukum ini terjadi, ini ada keterlibatan dari Bank Sulut. Dia sudah menyalahgunakan wewenang, harusnya ini bukan untuk kepentingan umum, bukan menjadi konsumsi publik. Akan tetapi dia mendistribusikan ini kemudian disalahgunakan oleh orang lain, ya dijadikan bahan untuk mencemarkan nama baik klien kami. Di sini kita lihat bahwa respon like-nya ada 100, kemudian komentarnya ada 7. Nah, isi komentarnya juga ada, kebanyakannya sih mencemarkan nama baik Ibu Nina ini. Nah, terus kemudian kita lanjut lagi ke laporan dari Ibu Soraya ini. Nah, kita melihat di sini ini juga ada penyelundupan hukum di sini. Kenapa? Seharusnya kalau undang-undang ITE itu ada yang melaporkan itu adalah orang yang mengalami, orang yang melihat sendiri, menyaksikan dan menjadi korban. Nah, kan tetapi saya lihat dari berita putusan pra peradilan itu yang melaporkan itu ada salah satu orang yang bernama Rolandi Talib. Ya. Yang kami ketahui bahwa dia ini adalah karyawan Bank Sulut Go kalau nggak salah ya. Nah, artinya ini saja prosesnya sudah tidak benar. Sudah tidak benar. Nah, kalau prosesnya saja tidak benar, apakah prosedur itu jalan? Tidak mungkin. Proses salah, prosedur itu jalan, tidak mungkin. Nah, jadi dalam hal ini laporan yang dilaporkan, yang melaporkan bukan pihak yang dirugikan langsung, akan tetapi orang yang mewakili, yang secara jelas-jelas itu tidak boleh dia yang melaporkan, itu menurut undang-undang. Nah, akan tetapi ini berlanjut, klien kami ditetapkan sebagai tersangka di situ atas laporan ini. Padahal dari laporan ini barang bukti postingan klien kami ini tidak merujuk kepada pribadinya siapa. Nah, sedangkan kalau postingannya Ibu Soraya ini sudah merujuk, di sini dia menyebut nama Nina Muhammad. Bahkan dia ada kolom komentarnya juga ada di situ, suaminya anggota polisi tugas di Polda Sulut, namanya Joko. Artinya bahwa ini sudah tidak perlu lagi kita mencari bukti-bukti petunjuk untuk menguatkan ini postingan mengarah ke siapa, karena sudah jelas ada Nina Muhammad di situ. Fotonya pun dilingkar di sini. Artinya jelas ini wajah beliau. Ini wajah ibu kan? Ini wajah ibu. Artinya jelas. Nah, tetapi ini di SP3. Ini sebenarnya ada apa ya? Kami nggak tahu, makanya kami seperti Pak Ketum bilang bahwa minta teman-teman polisi untuk profesional di dalam melakukan penegakan hukum. Nah, untuk menghindari ya jangan sampai ini krisis kepercayaan dari masyarakat bahwa ini ketika yang melaporkan ini ya ini ditindaklanjuti serius, tetapi yang melaporkan ini lihat orangnya lemah atau apa ya, kemudian diabaikan. Nah, saya juga melihat dari putusan pengadilan itu tentang prapitnya, saya melihat di situ bahwa pertimbangan hakim, saya tidak mengatakan hakim ini salah, tapi mungkin keliru, hakim pun manusia, mungkin keliru karena yang saya lihat semua keterangan dari pihak Ibu Nina ini, saksi ahli juga itu tidak dijadikan bahan pertimbangan. Nah, tidak dijadikan pertimbangan. Bahkan saya masih ingat bahwa saksi ahli Ibu Weni kalau nggak salah, Ibu Femi, dia menyatakan bahwa ini benar, ini mengandung kebencian, mengandung penghinaan, tetapi tidak menyerang ke pribadinya siapa. Akan tetapi ini yang dijadikan tersangka lewat perkara ini. Nah, ini postingannya di sini nih.
Nah, ini yang dijadikan Ibu Nina, klien kami ini dijadikan tersangka dengan postingannya ini. Di sini menyebut bahwa Soraya Montenegro, dan ini foto beliau sendiri. Berbeda dengan ini. Kalau ini menyebut nama, juga fotonya jelas beliau, tetapi ini kemudian dihentikan. Ini yang dilanjutkan. Nah, kami mau meminta kepada baik itu kepolisian maupun hakim bahwa ini hal-hal seperti ini ya mesti secepatnya kita mengacu kepada KUHP. Artinya proses penegakan hukum maupun peradilan itu harus mengacu kepada KUHP. Nah, jangan kita mengacu kepada permintaan-permintaan atau request. Nah, itu yang kami minta karena kami melihat bahwa di sini klien kami benar-benar diperlakukan tidak adil, dikriminalisasi sama institusinya sendiri. Klien kami ini juga anggota Bayangkari, suaminya juga memang benar namanya Joko dan berdinas di Polda Sulut, itu benar. Nah, mungkin dari kami sekian, bahwa kami melihat bahwa ini di sini ini ada penyelundupan hukum di sini. Hukum ini tidak ditegakkan di sini untuk dua perkara yang sumbernya adalah sama dari postingan ini. Dari postingan mereka, kemudian Ibu Nina melakukan upaya hukum, dan kemudian dihentikan, kemudian dari pihak Ibu Soraya ini melakukan tuntutan hukum lagi, dan sampai saat ini masih terus berjalan. Nah, itu mungkin konstruksi kasusnya, perkaranya seperti itu. Nah, kami melihat bahwa di sini juga seharusnya yang bertanggung jawab atas ini persoalan hukum adalah Bank Sulut Gold, karena ini CCTV ini adalah fasilitasnya Bank Sulut Gold. Kenapa dia sembarangan mengeluarkan ini? Nah, artinya dia mengeluarkan ini pun sudah menyalahi SOP. Seharusnya Bank Sulut Gold ini pun harus ditindak karena dia secara sembarangan, secara tanpa hak juga mendistribusikan ini yang harusnya menjadi rahasia perusahaan, tetapi kemudian dia distribusikan ke publik. Jadi ketika ada yang mendapat ini, dia kebetulan mungkin ada persoalan lain dengan klien kami, ini dijadikan sebagai alat untuk melampiaskan dia punya persoalan itu, kemarahan itu. Nah, mungkin dari kami itu konstruksi perkaranya dua perkara yang sama-sama dasar hukumnya adalah sama. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, tetapi yang satu sudah terang-terangan menyerang secara pribadi, menyebut nama, menampilkan foto, akan tetapi dihentikan. Yang satu ini cuman bias, tidak mengarah ke pribadinya siapa, ini yang dilanjutkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Di mana keadilan di Republik ini? Itu. Terima kasih. Ya, lanjut mungkin, Bang. Baik. Selamat siang, terima kasih. Saya Andreas Benaya Rehiari, Ketua Aliansi Warga Jakarta sekaligus tim kuasa dari Ibu Nina. Ya, saya mau sampaikan bahwa nanti agenda gelar perkara khusus dari pihak Kabar Eskrim kan ditetapkan tanggal 6 Juli nanti. Nah, kami sebagai aliansi dari Aliansi Warga Jakarta bersama Pak Ketua PWI, kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai keadilan ditemukan, didapatkan oleh Ibu Nina, klien kami. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan, tidak akan kami berhenti sampai sini. Oleh karena itu, melalui preskon ini, kami menghimbau kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak Bareskrim, untuk acara agenda gelar perkara ini dilakukan secara terbuka dan tidak secara tertutup. Itu permintaan kami. Karena ini persoalan hukum dan dibutuhkan transparansi dari lembaga terkait, dalam hal ini Kabar Eskrim yang akan mengadakan agenda gelar perkara tersebut. Harus transparan sehingga diketahui oleh publik. Kenapa kami bicara di sini?
Karena kami ingin publik tahu, mengawal sesuatu di mana hak sebagai seorang warga negara, Ibu Nina, klien kami, dia harus mendapatkan keadilan hukum. Itu penting banget bagi kami. Setiap warga negara, dia punya hak konstitusi. Dia punya hak untuk mendapatkan keadilan di bangsa ini. Berdasarkan hasil temuan kajian hukum yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Lawyer kami, Pak Nefton, itu sudah jelas, terang benderang, bahwa beliau mengalami diskriminasi hukum. Oleh karena itu, sebagai negara yang harus memberi perlindungan hukum, memberi rasa keadilan buat warga negara, khususnya beliau ini sebagai anggota Bayangkari, itu wajib negara bertanggung jawab untuk memberikan rasa keadilan hukum buat beliau. Jadi kami meminta teman-teman, khususnya di Bareskrim, untuk gelar perkara ini dibuka secara umum di depan publik. Dan kami akan menghadirkan teman-teman wartawan. Ada Pak Ketum, kami akan menghadirkan beliau di sana, sehingga mengawali kita akan mengawal tuntas agenda gelar perkara ini, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu permohonan kami. Dan sekali lagi saya tutup statement saya ini dengan satu hal. Yuk kita jadikan bangsa ini bangsa yang beradab, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang penuh dengan kejujuran, sehingga terwujud keadilan sosial bagi anak bangsa. Terima kasih. Ya, baik, sebentar saya tambahkan lagi. Ini terkait dengan pelapor di perkara laporannya si Ibu Soraya ini. Di sini saya juga masih dari sepintas saya baca dari putusan, dari biodatanya di putusan Prapit ini, saudara Ronaldi Talib ini ketika diminta keabsahannya, legalitas sebagai advokatnya, dia cuma bisa menyampaikan fotokopi. Padahal seharusnya itu hakim tidak bisa menerima itu. Karena yang harus disampaikan, dibuktikan, ditunjukkan itu adalah berita acara sumpah yang asli. Nah, karena kami sebagai pelaku pekerja hukum, ya kami ketika kami bersidang itu yang kami bawa. Nah, yang berikut bahwa kami ketahui juga bahwa setelah kami melakukan pengecekan di institusi Polri, ternyata Rolandi Talib ini yang notabene adalah karyawan Bank Sulut juga, dia juga mengaku sebagai pengacara, dia juga sebagai pelapor, dia juga sebagai korban. Nah, ini yang mana yang benar? Yang benar ini adalah BAP, atau yang ada tercatat di sistemnya SKPT, SPKT. Yang itu, ini yang mungkin nanti kita akan uji lagi nih kebenaran materialnya. Yang benar itu yang mana? Nah, karena ya yang kami ketahui bahwa Rolandi Talib ini sebagai pelapor sekaligus sebagai korban. Sementara di postingan ini yang mengaku dirugikan adalah namanya Soraya. Soraya ini adalah perempuan. Rolandi ini dari saya lihat di biodatanya di putusan Prapit itu adalah laki-laki. Ini sangat bertolak belakang ya. Mungkin ini juga saudara Rolandi ini juga mesti ditindak. Ya itu yang mungkin yang kami sampaikan, bahwa ini banyak sekali kejanggalan di sini, banyak sekali prosedur yang tidak dijalankan di dalam perkara ini. Prosesnya aja yang dijalankan, prosedurnya diabaikan. Nah, mungkin ini akan menjadi perhatian kita, terutama ini dari teman-teman media. Mungkin ini akan dilempar ke publik. Silakan publik menilai apakah proses hukum, proses penegakan hukum ini benar menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak. Karena sejauh ini sih ya saya lihat bahwa ini tidak benar. Baik itu Undang-Undang Advokat maupun di KUHP-nya, bahwa
Ketika undang-undang advokat itu kita untuk beracara, syarat beracara itu adalah berita acara sumpah itu harus asli, tidak boleh fotokopi. Kalau fotokopi dimanapun kita bisa bikin, kita edit sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Nah, kami minta bahwa negara ini memberikan rasa keadilan bagi klien kami. Nah, jangan keadilan itu hanya dirasakan, hanya boleh didapat sama pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kemampuan finansial. Nah, itu keadilan ini harus berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Karena seperti statementnya Pak Jokowi bahwa hukum itu adalah panglima. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh panglima itu ya kita sebagai jajaran di bawahnya harus menjalankan itu. Nah, sementara panglima aja kita bagian perintahnya, lalu mau jadi apa ini negara? Ya kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Saya nanya duluan Pak Ketua. Ya. Dari tadi penjelasannya lawyer cukup jelas ya, tapi aku mau nanya sama Mbak Ninanya sendiri. Kira-kira apa sih niatnya si kawan kita memposting di video di Facebook itu? Apakah ada konflik interest atau ada perselisihan apa Mbak? Gitu Mbak? Jadi sebelum itu diposting, saya tidak kenal sama sekali dengan Ibu Suraide Cetanot. Tidak pernah bertemu langsung maupun berteman di Facebook. Tapi setelah saya ketahui dua saksi yang menjadikan saya tersangka itu, yaitu Lita Afni Ambarak dan Eling Siti Mariam Asla. Mereka berdua ini yang pertama kali bulan Januari 2019 yang bermasalah dengan saya dan mempermalukan saya di pengajian Rudis Wakapolda waktu itu. Jadi ternyata saya pikir sudah selesai sampai situ masalah di pengajian. Ternyata masih merembet karena si Eling ini mantan suaminya adalah anak buahnya si Soraya dan sekarang menjadi kepala cabang di Bang Sulut Manado. Jadi saya pikir Ibu Soraya juga sebenarnya korban dari kedua orang ini. Karena yang jadi tanda tanya di sini, mereka sudah saya blokir dari bulan Maret 2019. Sementara postingan yang diposting sama Ibu Soraya itu November 2019. Sudah 6 bulan lebih saya blokir mereka dan mereka terlibat menjadi saksi. Sementara di LP saya yang di unit 4 mereka berdua tidak mau hadir. Malah yang Eling itu sudah nanti undangan ketiga baru datang. Yang si Lita Ambarak sudah berkali-kali dipanggil, malah undangan dari polisi itu dari penyidik dikembalikan sama dia. Padahal dia adalah salah satu PNS dari Fakultas Hukum Unsrat. Jadi mudah-mudahan video ini bisa ditonton oleh dekan Fakultas Hukum dan bisa menjadi atensi buat PNS yang ada di situ tapi tidak menghargai hukum, undang-undang yang minimal hadirlah untuk memberikan BAP dalam LP tersebut. Oke. Saya tanya untuk Pak Wilson selaku Ketua Umum PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia yang mayoritas adalah anggotanya kawan-kawan wartawan. Melihat hal ini, Pak Ketua Umum, apakah ada indikasi makin carut-marutnya hukum di Indonesia, khususnya seiring dengan 75 tahun Polri, permintaan Bapak selaku Ketua Umum PPWI kepada Kapolri seperti apa Pak menyambut 1 Juli Hari Bayangkara? Ya, paling tidak kita kaitkan dengan kasus yang ada ini ya, yang sedang kita bahas. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri. Bahwasanya setelah video yang kita sebarkan yang lalu, pihak Polri sudah mulai melangkah setahap demi setahap dengan dikeluarkannya SP2HP dari Propam Polda Sulut terhadap laporan yang disampaikan oleh Ibu Nina Muhammad. Nah itu satu hal yang baik dan bagus, kita apresiasi, walaupun memang ada tanda tanya kenapa baru muncul 3 bulan setelah laporan, gitu kan? Kenapa baru muncul setelah video itu kita lempar ke publik? Nah ini kan akhirnya menjadi catatan lagi buat kita semua. Tapi oke lah, saya akan tutup mata soal itu. Pokoknya kita hargai dan kita apresiasi. Mungkin memang kawan-kawan Polri itu kebanyakan tugasnya, kebanyakan perkara, kebanyakan pekerjaan, ya mau dikutip sana, kutip sini dan sebagainya itu banyak sekali sehingga pikirannya sudah
ya Betul. tidak mau fokus lagi untuk hal-hal yang ya seperti yang terjadi pada laporan Bu Nina. Nah, kemudian saya berharap bahwa di momentum 1 Juli 2021, apa yang menjadi ikon oleh Polri sekarang ini namanya presisi. Ya, salah satunya adalah transparansi, gitu ya. Jadi kalau kita bicara transparansi, ya betul kata para lawyer, saya akan buktikan transparansi Polri itu terhadap kasus Bu Nina. Yes. Kalau itu bisa digelar secara terbuka, pakai Zoom, semua publik bisa melihat, menonton, berarti Anda benar-benar menerapkan apa yang dikatakan presisi dalam hal ini transparansi. Kalau tidak, berarti ya sama dengan apa yang dikatakan oleh BEM UI itu, ya hanya lip service. Jangan sampai kalau ada ya ini meminjam ya dari BEM UI ada kingnya, maka ada vice king atau mungkin apalah komandan brigade king dan sebagainya di persoalan lip service. Artinya janganlah kita menyimpan dusta di antara kita. Anda bilang A, tapi yang terjadi justru X. Tapi marilah kita sama-sama. Saya transparan lah ya. Apapun yang saya katakan ini kita bisa buktikan dan saya siap mempertanggungjawabkannya. Mau di mana kita mempertanggungjawab? Saya siap. Begitulah saya menunjukkan transparansi kepada semua pihak. Ya. Termasuk kepada anggota-anggota PPWI seluruh Indonesia. Kita transparan. Apapun yang kita lakukan sepengetahuan teman-teman semua. Pengetahuan publik. Ada yang kita mau tutupi. Jadi saya berharap institusi Polri bisa melakukan hal itu untuk masalah pelayanan kepada warga, pengayoman, perlindungan, dan penegakan hukum secara benar pada cara adil. Saya kira itu pesan saya untuk Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, agar benar-benar menunjukkan kepada kita semua, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa apa yang Bapak sampaikan sebagai presisi benar-benar bisa diimplementasikan di institusi Polri dululah, yaitu menangani anaknya sendiri, yaitu Ibu Nina Muhammad sebagai anggota Bayangkari di Kepolisian Republik Indonesia. Saya ucapkan Dirgahayu Bayangkara Indonesia. Mudah-mudahan di usianya yang ke-75 tahun ini bisa menjadi lebih baik dan menunjukkan presisi khususnya dalam pelayanan pemberian keadilan kepada seluruh warga negara Indonesia. Demikian mungkin Mas Mugi. Ya. Untuk lawyer, jika melihat tadi ada histori yang ternyata carut marut tidak hanya di tubuh Polri, tetapi di tubuh pengadilan sendiri. Ketika ada seseorang yang mengaku sebagai pengacara, itu ternyata dia tidak bisa menunjukkan berita acara sumpah yang asli. Apakah ini merupakan indikasi makin hancurnya pengadilan Indonesia? Ya, saya melihatnya ya kurang lebih seperti itu. Karena itu seharusnya menjadi syarat utama, tetapi kemudian diabaikan. Nah itu pertanyaannya ini ya kita kembalikan ke publik. Nah, itu syarat utama. Sekali lagi saya bilang syarat utama untuk kita sebagai advokat itu, kemudian kita untuk kepentingan persidangan di depan hakim itu syarat utamanya. Nah untuk kepolisian ya tadi, untuk kepolisian saya hanya mau bilang bahwa untuk seluruh anggota Polri yang ada di Republik, bahwa saudara-saudara ini dipilih, saudara-saudara ini orang pilihan. Nah, setiap tahun ada perekrutan berjuta-juta orang, beribu-ribu orang berlomba-lomba untuk menjadi anggota Polri. Artinya yang terpilih sekarang, yang dipercaya sekarang untuk menjalankan tugas dan fungsinya itu harus benar-benar melakukan secara hukum. Artinya melakukan penegakan hukum itu benar-benar hukum itu ditegakkan, karena saudara-saudara yang
dipilih oleh negara sebagai anggota Polri untuk melakukan penindakan hukum, berarti itu orang-orang pilihan, orang-orang yang punya kompetensi untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ada lagi? Nah? Cukup, Pak. Cukup. Langsung ditutup aja, Pak. Baik, terima kasih. Harapan saya terakhir adalah bahwa kasus yang dihadapi oleh Bu Nina Muhammad, dan mungkin lagi ini hanya satu ibarat titik gunung es di tengah lautan, tapi oke lah, ini bisa kita jadikan contoh bagi pembelajaran kita ke depan, bahwasanya di saat dunia informasi ini sangat terbuka luas, tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan, tidak ada lagi yang bisa kita rekayasa, semua akan terbuka, ya. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh para lawyer dan Ibu Nina sendiri, itu jelas ada rekayasa yang dilakukan oleh para oknum. Oleh karena itu, kepada Pak Kapolres yang saya kenal ketika beliau menjadi Kapolres di Tobasa, yaitu AKBP atau mungkin sudah Kombes sekarang, Elvianus Lauli, tolonglah ini jadikan atensi untuk diselesaikan secara baik. Pertama, kalau misalnya ada gelar perkara ini, maka bersikaplah ksatria sebagai seorang yang jujur, yang punya integritas. Ya. Saya percaya bahwa kalangan dari suku Nias itu adalah orang-orang yang jujur, yang punya integritas, yang punya keberanian, ksatria dan lain sebagainya, yang bisa ditunjukkan dalam mengayomi, melindungi dan melayani, juga dalam menegakkan hukum, menghadirkan keadilan kepada masyarakat. Ayolah, kita sekali lagi saya mengajak kita seperti apa yang sudah diajak oleh teman-teman, kita memperbaiki pelayanan di warga masyarakat kita oleh para bayangkara kita untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat kepada seluruh warga negara Indonesia, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Dia punya uang, dia punya kuasa, dia punya koneksi, dan lain sebagainya. Demikian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera dan tetap semangat untuk kita semua. Demi keadilan sosial bagi bangsa. Salam sehat, salam sehat.